Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjutkan tentang pembahasan materi tes bahasa Inggris PCPMBI Part 2. Pada kali ini kita membahas tentang reading test. Nah, untuk reading ini merupakan salah satu tes yang terdapat dalam tes bahasa Inggris. Di sini ditandai dengan adanya bacaan, lalu terdapat beberapa paragraf dan kita mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana skill dalam menjawab soal yang ada pada reading test ini. Di sini kita bahas beberapa skill atau kemampuan yang diperlukan dalam menjawab soal reading test. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu dari skill dalam menjawab soal reading test. Skill yang pertama yaitu menjawab pertanyaan tentang main idea atau ide pokok dengan tepat. Pertanyaan mengenai main idea adalah pertanyaan yang paling umum. Jadi yang paling umum yang ditemukan dalam tes bahasa Inggris. Pertanyaan mengenai main idea tersebut beragam yang ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti topik, subjek, main idea, title atau judul. Walaupun beragam, pertanyaan tersebut pasti menanyakan hal yang sama, yaitu menanyakan main idea atau ide pokok. Maka di sini kita harus mencari ide pokok. Nah, berikut ini beberapa pertanyaan tentang main idea. Bisa dilihat ini beberapa pertanyaan dari main idea. Adapun jawabannya itu dapat kita temukan pada kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi jawabannya dapat kita temukan pada kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, bagaimana cara kita menemukannya? Pertama, baca kalimat pertama pada setiap paragraf. Lalu temukan tema atau ide pokok pada kalimat tersebut. Kemudian lihatlah bacaan tersebut. Lalu untuk mengecek apakah topik atau ide yang kita temukan itu sudah benar atau belum. Nah, setelah itu eliminasi jawaban yang salah. Nanti dari jawaban yang salah itu kita eliminasi atau kita hapus, kemudian kita pilih jawaban yang tersisa, selanjutnya kita pilih mana jawaban yang benar yang berkaitan dengan pertanyaan ide pokok atau main idea. Jadi main idea itu ditemukan pada kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, inilah skill yang pertama. Kemudian skill yang kedua yaitu mengenali penyusunan ide dalam bacaan. Jadi selain pertanyaan tentang main idea, bentuk pertanyaan lainnya yaitu pertanyaan mengenai penyusunan ide-ide dalam bacaan. Nah, pada pertanyaan seperti ini, kita disuruh untuk menentukan bagaimana ide-ide dalam satu paragraf itu berkaitan dengan paragraf lainnya. Jadi satu paragraf itu berkaitan dengan paragraf lainnya. Nah, berikut ini tipe soalnya yang menanyakan tentang ide-ide pada setiap paragraf. Adapun jawabannya itu dapat kita temukan pada kalimat pertama dari paragraf yang terikat, yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Di sini yang pertama, baca baris pertama pada setiap paragraf. Kemudian, temukan kata yang menunjukkan hubungan antara paragraf tersebut. Jadi kita temukan suatu kata. Lalu kita pilih jawaban yang menunjukkan adanya hubungan pada masing-masing paragraf. Nah, inilah skill yang kedua, yaitu mengenali penyusunan ide dalam bacaan.
yang dapat ditemukan pada kalimat pertama di setiap paragraf atau paragraf yang ditanyakan. Kemudian skill yang ketiga itu menjawab pertanyaan tentang detail dalam bacaan. Nah, pertanyaan seperti ini akan menanyakan suatu informasi dalam bacaan, namun bukan keseluruhan bacaan. Jadi hanya menanyakan satu informasi. Jawaban pertanyaan ini biasanya merupakan restatement dari apa yang dinyatakan dalam bacaan. Ini berarti jawabannya memiliki bentuk yang berbeda dari segi kata-kata dengan yang ada dalam bacaan. Nah, tapi dia tetap memiliki makna yang sama. Jadi jawabannya itu dapat ditemukan dalam bacaan, namun dia menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, model soalnya dapat kita lihat di sini. Untuk skill yang ketiga. According to the passage, it is stated in the passage. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan untuk skill yang ketiga. Lalu jawabannya di sini dapat ditemukan pada bacaan tertentu. Jadi kita cari bacaan tersebut terhadap pertanyaan yang diberikan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita lihat pertanyaannya, lalu kita cari kata kuncinya dari pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua, kita temukan kata kunci itu pada bacaan atau teks yang diberikan. Selanjutnya kita baca kalimat tersebut yang memuat kata kunci. Lalu eliminasi jawaban yang salah. Dan kemudian kita pilih jawaban yang terbaik dari pilihan yang tersisa atau pilihan yang disediakan. Nah, inilah untuk skill yang ketiga. Jadi kita fokusnya ke kata kunci dari soal yang diberikan. Setelah itu kita lihat bacaan yang memuat kata kunci tersebut untuk memudahkan kita dalam menemukan jawabannya. Kemudian skill yang keempat itu menemukan detail-detail yang tidak dinyatakan atau dijabarkan atau ditulis dalam bacaan. Nah, dalam tes ini biasanya akan menemukan pertanyaan yang menanyakan pernyataan yang tidak disebutkan dalam bacaan. Jadi tidak ada dalam bacaan. Nah, harus dicatat bahwa ada dua jawaban dari pernyataan seperti ini. Dari pertanyaan seperti ini ya, maksudnya ada beberapa jawaban yang benar, lalu akan ada satu jawaban yang salah berdasarkan bacaan. Atau sebaliknya, ada beberapa jawaban yang benar dan satu jawaban yang tidak disebutkan dalam bacaan. Nah, seperti inilah pertanyaannya. Which of the following is not stated? Nah, which of the following is not mentioned? Jadi kita mencari satu pernyataan yang tidak sesuai dari bacaan yang diberikan. Nah, jawaban tersebut dapat kita temukan pada bacaan yang diberikan. Nah, jadi kita lihat bacaan tersebut. Nah, caranya di sini kita lihat kata kunci yang ada pada pertanyaannya. Nah, di sana apa pertanyaannya? Kita cari kata kuncinya. Misalnya dia menanyakan tentang apa yang tidak disebutkan, apa yang tidak didiskusikan. Berarti kita cari kata kuncinya. Apa yang tidak disebutkan atau apa yang tidak didiskusikan. Nah, begitu. Lalu kita lihat paragraf atau bacaan tersebut mengenai kata kunci yang ada pada soal. Jadi langsung kita lihat. Setelah itu kita baca kalimat yang memuat kata kunci tersebut. Kemudian kita lihat jawabannya dan kita eliminasi jawaban yang salah. Nah, setelah kita eliminasi jawaban yang salah atau yang tidak didiskusikan atau tidak terdapat dalam paragraf, nah nanti akan ada jawaban yang benar. Nah, itulah yang kita jawab. Jadi untuk menemukan detail-detail
pertanyaan seperti ini, kita telusuri, kita temukan kata kunci, lalu kita baca yang memuat kata kunci tersebut. Nah, inilah untuk skill yang keempat. Kemudian skill yang kelima, menemukan referensi dari pronoun. Nah, pada tes ini kadang menemui pertanyaan yang menyuruh kita untuk menentukan apa referensi dari sebuah pronoun dalam bacaan. Dalam pertanyaan tentang referensi ini, sangat penting untuk memahami bahwa sebuah kata benda umumnya digunakan di awal bacaan. Jadi selalu digunakan pada awal bacaan. Dan pronoun yang mereferensikan kata benda itu muncul setelahnya. Jadi ketika kita menemukan pertanyaan tentang kata benda apa yang direferensikan sebuah pronoun, kita harus melihat kalimat sebelum pronoun tersebut. Jadi kita lihat kata atau kalimat sebelumnya. Nah, ini contoh pertanyaannya untuk menemukan referensi dari pronoun. The pronoun blah 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 in line X refers to, look at the word X. Nah, begini contoh pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat pronounnya atau referensinya itu terletak pada bagian mana. Nah, kita lihat. Misalnya pada baris pertama, atau baris ke-10, ke-20. Nah, kita lihat itu. Kemudian kita lihat pronoun tersebut. Lalu kita lihat bacaan sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan pronoun tersebut. Setelah itu kita coba dengan konteks itu, lalu kita eliminasi jawaban yang salah. Jadi dari jawaban yang disediakan, nah mana pronoun yang cocok terhadap teks tersebut? Mana referensi yang cocok dari pronoun yang ditanyakan? Jadi kita eliminasi jawaban yang salah, kemudian kita temukan jawaban yang benarnya. Jadi langkah-langkahnya di sini kita temukan pronounnya dulu, di mana pronoun itu tersebut ditemukan. Setelah itu kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, kita baca kalimat sebelum tersebut. Nah, kira-kira apa jawaban yang tepatnya di sana? Ini untuk skill yang kelima. Kemudian skill yang keenam, yaitu menjawab pertanyaan tentang detail-detail yang tersirat. Nah, di sini yang tersirat lagi dengan benar. Jadi kalau tersirat itu tidak tertulis atau tidak terdapat dalam bacaan. Maksudnya dia yang tersirat. Nah, dalam tes ini akan menemukan pertanyaan yang mengharuskan kita untuk membuat kesimpulan dari spesifik detail atau detail yang terdapat dalam bacaan. Pertanyaan ini akan mengandung kata-kata implied, inferred, likely, atau probably, yang menandai bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut tidak secara langsung dinyatakan dalam bacaan. Jadi tidak langsung ditemukan dalam bacaan. Sehingga kita harus menyimpulkan sendiri jawabannya berdasarkan informasi yang ada pada bacaan. Jadi kita simpulkan dari bacaan yang diberikan. Nah, ini beberapa contoh pertanyaannya. It is implied in the passage that can be inferred from the passage that. Nah, ini beberapa pertanyaan untuk skill yang keenam. Nah, bagaimana cara kita menemukannya? Caranya yang pertama kita temukan kata kunci dalam pertanyaan. Nah, apa yang ditanyakan? Kita temukan kata kuncinya, lalu kita temukan dalam bacaan tersebut. Setelah itu kita baca kalimatnya yang memuat kata kunci tersebut. Dan kita lihat jawaban, mana yang benar.
dari kalimat yang diberikan. Jadi kita sesuaikan jawabannya dengan bacaan tersebut. Kemudian skill yang ke-7, di sini menjawab pertanyaan transisi dengan tepat. Nah, pada tes ini kita juga kadang-kadang dihadapkan dengan pertanyaan tentang apa yang kira-kira yang ada sebelum bacaan atau sebelum paragraf atau yang ada setelah bacaan. Jadi kita memperkirakan apa yang ada sebelum bacaan atau setelah bacaan. Nah, itu kita temukan kira-kira apa bacaan berikutnya atau apa bacaan sebelumnya. Nah, seperti ini pertanyaannya untuk skill yang ke-7. Maka untuk menemukan jawabannya di sini, yang pertama untuk menentukan pertanyaan apa yang ada kira-kira dalam sebelum bacaan. Berarti kalau sebelum bacaan kita lihat kalimat yang pertama, preceding question. Nah, kira-kira apa yang ada pada sebelum bacaan atau sebelum paragraf pertama maksudnya ya. Paragraf pertama yang diberikan. Nah, kira-kira apa yang dibicarakannya. Maka kita lihat kalimat pertama. Sedangkan pertanyaan lainnya yang menanyakan tentang kira-kira apa yang ada setelah bacaan terakhir. Berarti kita lihat baris atau kalimat yang terakhir. Jadi kita fokus ke baris pertama atau baris terakhir untuk pertanyaan transisi ini. Nah, setelah itu kita gambarkan suatu kesimpulan yang mengenai dari cerita tersebut. Apa kemungkinannya sebelum atau setelah bacaan tersebut. Setelah itu kita pilih jawabannya yang sesuai dari bacaan yang diberikan. Jadi inilah beberapa skill dalam reading test yang harus dikuasai. Kemudian silakan dilihat lagi materinya, silakan dikerjakan latihan-latihan yang ada di dalam grup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.